Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Nah, kedengaran ya suara Ibu ya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ini sudah dibetulin ya? Kemarin kayaknya sebelumnya bisa. Oh iya, maksudnya AC ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yuk kita buat sikap doa yang baik dulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan budaya kita masing-masing. Berdoa. Doa, selesai. Oke, Ibu absen dulu. Nanti kita panggil, tolong jawab nanti. Marvin, Steven, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Austin, Jeremy, Niki, Nadia. Kemudian Nadia tidak ada ya? Ada kabar nggak di chat Nadia? Nanti siapa ya? Oh, Padang. Bu. Oh, Ibu. di Padang. Iya. Bu, Ya, katanya Nadia wifi-nya lagi error. oke. Isinya lagi error. Dia di Padang tapi wifi-nya error. Oh iya, sinyalnya memang ini. Oke, terima kasih. Dia buka ini dulu dapat yang question. Oke, lanjut. Kerry, Ansel, Kevin, Richard, Marcel. Pakai masker. Memang nanti sini ibu yang ditegur. Nanti ibu kalau tegur ibu nangis nggak? Enggak lah. Kan yang ada nanti ibu yang kena marah karena ibu tidak mengingatkan kalian. Ibu kan kita lain Mas. Ya, kalau dimarahinnya pasti lah. Itu hal yang wajar. Yuk, kita. Tapi kan saya pernah dimarahin nggak sih? Siapa? Siapa? Tahu. Kan dia pimpinan tertinggi di sekolah ini. Saya pernah dimarahin enggak? Sebentar. Ya, kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu karya ilmiah. Ya. Nanti minggu depan itu kelas 12 sudah ada tes ya. Jadi kalau kalian offline kan? Minggu depan online kan minggu depan ya? Enggak, tapi cuma doang. Kamis Jumat doang kan ya? Oke. Berarti semua Jumat depan kali kita online ya. Ya. Karena pas ada 9 orang yang ujian. Dan SMA. Semoga diterima semuanya. Pasti terima ya Bu. Teman mau lihat apa sekolah mana yang kalau dipilih soalnya bagus. Iya. Tapi diterima pasti. Oh ya. Pasti. Karena mereka 10 ya, 10 per 20 ya. Pilihannya 70. Iya. Kalau mungkin nggak dapatnya nggak? Winston aja udah dapat di Manchester, tapi tetap daftar di Taiwan juga. Aiden juga dapat di Amerika, ini juga. Betul buat main-main doang ya. Bukan main, maksudnya karya terbaik. Kalau misalnya dan dicegah dulu dong untuk pendidikannya. Kalau misalnya di beberapa beasiswanya dapat berapa ini lebih banyak, ya cari yang terbaik lah, ya kan? Terus ini dia Keren dari ngambil yang matematika. Itu siapa namanya si Winston. matematika menjadi matematika. Dia suka matematika. Risiko
Hebat ya, anaknya nyantai tapi memang suka matematika. Oke, baik. Benar. Oke, kita masuk. Siapa yang minta lagu? Ibu ya? Oke, mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Ya, karya ilmiah kita sudah masuk di stepper. Apa itu? Karya ilmiah. Nggak tahu. Jadi tidak hanya asal buat saja, tapi semua kain ya ini dijelaskan saja ya. Jadi karya ilmiah itu dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiapnya kok bisa nyala? Bisa tahu? Hah? Gila ini 300 bikin banget. Oh, belum susun 200 kita aja udah. Aku tahu. Udah jauh. Itu sama. Ternyata ini belum kelihatan. Masih depannya dari Semuanya apa bu? belum juga ya. Sudah. Oke, ulangi aja ya sambil dijelaskan ya. Oke, secara umum bentuk penyajian karya ilmiah terbagi dari 3 jenis. Ada bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Ya, tinggal kalian pilih mau yang mana nanti ya. Ketika kalian akan membuat karya ilmiah. Pokoknya nggak begitu. Kan dia bukan kalau kita. Bentuk populer. Bentuk populer, karya ilmiah ini sering disebut dengan karya ilmiah populer. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ya. Nah, ragam bahasanya bersifat santai, populer. Oke. Karya ilmiah populer biasanya dijumpai di media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer itu digunakan untuk menciptakan topik yang akrab, menyenangkan. Bagi itu, jadi kita tahu bahwa itu tentang akrab ini ya kok kayak close friend, teman dekat. Topik yang akrab. Teman akrab kan teman dekat. Topik itu kan yang dibahas saat ini. Yang saat ini sedang tren itu apa? Muslim tanggung berislam. Nah, iya itu dia. Tapi memang kelewatan sih. Coba kalau kamu salah satu keluarga kamu di depan orang. Nah, bu, menurutku itu kan roasting emang terjadi dia. Iya, tapi ya mungkin dia salah satunya juga memang dia memang mungkin lagi ya. Siapa sih yang nggak akan marah ya kalau misalnya salah satu keluarga kita jadi berapa job di depan orang banyak, itu seluruh dunia melihat loh masalahnya, ya kan? Ya semua balik pada orang itu sendiri sih. Ada juga yang menganggap ya udah itu cuma bercandaan aja. Sebenarnya kalau di kampung nggak ada orang bisa itu tujuannya dari di kampung kan semua orang lihat dari ya itu dia topik yang akrab yang saat ini sedang viral ya. Oke. Jadi atau yang disukai sebagian orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya yang mudah dipahami. Ya. Lalu yang kedua, bentuk semi formal. Ya, secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman buku, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Ya, ini yang semi formal. Sedangkan yang bentuk formal itu para ilmiah bentuk formal ini disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, unsur-unsur karya ilmiah ini bentuknya formal. Jadi ketika kamu kuliah, itu nggak tahu ya kalau di Taiwan ya apakah sama seperti
di Indonesia, kalau Indonesia itu kalau mau lulus universitas kan ada yang program diploma, ada program sarjana atau strata 1. Strata 1 itu adalah sarjana S1. Nah, sekarang kalau yang diploma itu diploma 1 dia D1 jadi sebagainya bisa 1 tahun, ada yang D2 2 tahun, ada D3 3 tahun, D4 itu 4 tahun. Tapi biasanya D4 itu setara dengan S1. Karena S1 itu bisa 4 sampai 5 tahun selesai. Ya. Dan kalau mau cepat selesai biasanya 3 tahun selesai. Materinya saja ya, hanya yaitu karya ilmiahnya ini yang agak susah. Skripsi itu yang S1. Yang S2 itu tesis. Kalau yang S3 baru disertasi. Program doktoral. Biasanya ketika kamu mau lulus, kita melakukan penelitian, membuat karya ilmiah ini untuk itu hampir sama juga dengan kalian menghasilkan satu yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian analisis, yang sudah kalian lakukan penelitiannya sama 1 semester bulan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, makanya kalian sudah menghasilkan satu buku penelitian yang dinamakan dengan skripsi. Nah, memang itu seperti itu agak melelahkan dan kamu akan bangga ya karena kamu sudah menyelesaikan ini dengan baik. Lalu lanjutnya, kalau ini anak ibu Rika nanti di kelas 9 sama teman kamu si murid, dia juga akan membuat research paper nanti di kelas 12. Apa itu? Ini karya yang ini namanya research paper. Ini nanti akan dijelaskan. Oke. Nah, ada beberapa yang penting dari kita. Ya, kalau bentuk formal itu ada judul, tim pembimbing. Jadi ada yang membimbing kalian dalam menyusun skripsi atau karya ilmiah. Ya, kalau misalnya bahasa Indonesia ya ada tim bahasa Indonesia kan ada 3, ada Ibu Rika, ada Ibu Siva, ada Ibu Tina, itu pembimbingnya. Lalu kata pengantar itu biasa disebut dengan abstrak. Ya, Abstrak itu kata pengantar sendiri, lalu abstrak juga sendiri. Oh, abstrak itu ada kan? Iya. Lalu ada daftar isi, bab pendahuluan, lalu ada telaah perpustakaan atau perangkat teoritis. Ada metode penelitiannya, di mana dokumen peneliti di sini, lalu pembahasan hasil penelitian, baru terakhir adalah simpulan dan rekomendasi. Jadi kalian harus ada perpustakaan. Jadi kamu harus mencari data itu tidak hanya langsung dari penelitiannya langsung, bisa juga dari sumber-sumber buku. Oke, jadi ada bagian penting dari struktur karya ilmiah. Judul. Judulnya itu harus menarik. Betul. Pasti kalau kamu tidak menarik mungkin tidak akan ini. Judul dalam karya ilmiah itu dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Nanti anak Ibu Rika dia akan ambil penelitiannya ini tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Karena ini mau tanya, Richard, kamu di rumah menggunakan bahasa daerah? Bahasa daerah itu apa ya? Bahasa daerah misalnya, mama dari misalnya dari Kediri, pakai bahasa Jawa, bahasa Kediri seperti itu. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oke. Terus misalnya papa misalnya orang Nokian, ya pakai bahasa Nokian atau tidak. Itu namanya bahasa daerah. Oh, bahasa daerahnya apa dong? Ya, ibu nggak tahu kok biasanya seperti itu nggak? Itu dari Jakarta. Itu bahasa daerahnya.
bahasa Jakarta pakai bahasa Indonesia biasanya, atau kamu biasa pakai bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu apa Mandarin? Dan Papa bisa bahasa Mandarin kan? Bisa lah soal Berarti kamu sama di rumah sama Mandarin. nggak tahu sih. Bahasa sehari-hari di rumah bagaimana? Pakai bahasa? Sama mama sama papa? Nggak pakai Inggris. Ah? Yang penting nggak pakai Inggris. Oh, nggak boleh pakai bahasa Inggris dulu. Nggak boleh, nggak bisa. Sih bokap nggak bisa. Apa? Jadi kita aku masuk ada dalam kudus. Jadi kalau sama orang biasa pakai bahasa. Indonesia. Oke, berarti menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Mandarin ya. Nah, kamu. Kalau Gavin Mandarin semua ya, full ya. Tidak ada bahasa lain gitu. Oke. Tapi Mandarin aja. Itu mama. Terus bahasa Indonesia-nya bahasa Indonesia saja atau memang ada campuran bahasa daerah? Oh gitu. Jeremy? Oh gitu campur. Tapi nggak ada bahasa daerahnya. Master? Bahasa Melayu ya, Inggris campur dulu sama Indonesia. Coba kan itu bahasa daerah. Iya, coba kan. Coba. Iya. Chinese, ya, Chinese ini kan di. Ini mau mah. Oh, oke, ya. Bukan itu bahasa Mandarin. Oke, kalau Alson apa Alson? Melayu. Melayu kan bisa. Oke, Inggris, Mandarin. Melayu. Oke. Selain itu nggak ada. Dari mama nggak ada bahasa daerahnya. Oh bapak itu si ya. Ya, bisa kamu bahasa ya. Dengar, ngerti? Ya, itu kan lebih kayak saya nggak tahu kok misalnya. Oh, itu doang. Itu doang. Oke. Karena memang beda sih artinya ya. Ya, kamu satu lagi sempat. Selamat malam ini. Karena ada di pengalaman dari kakak kelas kalian ya ini Yang di Amerika terus jadi gitu terus. yang kelas 12 ya. Vincent. Dia itu dari papahnya itu pakai bahasanya itu ada Hokkien, terus ada bahasa pokoknya di dalam keluarganya ya ada bahasa Hokkien, ada bahasa Kek, terus dia khusus bahasa Jepang, jadi bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Sama. Jadi dia punya bahasa daerah dari keluarganya, bahkan di rumahnya pun masih ada, karena dia agamanya Buddha, di rumahnya itu masih ada tempat sembayangnya itu sampai 4 di depan rumahnya mau masuk, pahit juga ada, terus di ruang tamu juga ada, di dapur juga ada. Jadi dia tradisinya dia yang dari leluhur, dari kakek nenek itu diturunkan. Cara biasanya. Ini bisa kasih. Oh iya rumahnya banyak juga kayak asap-asap gitu. Iya, berarti mereka masih menjalankan tradisi dari nenek moyangnya, bagus ya. Itu masih. Dan bahasa daerahnya mereka itu bisa, tapi gue sampai bingung. Kamu ngerti bahasa ini? Bisa bu, bahasa ini ada Hokkien, ada apa, ada apa ya? Itu lupa waktu dia bilang apa ya? Pokoknya luar biasa, itu bahasa daerahnya pun masih biasa, masih ada gitu. Bukan bahasa Mandarin ya, kalau Mandarin kan memang udah global ya. Ini bahasa daerah yang bisa kalau dari Pontianak ya ada bahasa K-nya, ada Teojunya, ada bahasa apa gitu ya. Itu dari bahasa daerah. Oke, lalu judul itu mencerminkan hubungan antar variabel. Nah, ini antar variabel. Misalnya kamu melakukan penelitiannya tentang bahasa daerah yang ada di Jakarta PK School. Nah, ini ibu lagi mencari sampel ini pas ini ternyata tidak ada menggunakan bahasa daerah. Semua rata-rata menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Jadi 3 bahasa yang seperti itu. Nah, itu adalah hubungan antar variabel. Ini juga mencari data.
Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional atau kausalitas ataupun determinatif. Juga mencerminkan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian. Nah, tujuan penelitiannya apa? Subjek penelitiannya apa? Metode penelitiannya apa? Nah, kalau subjek penelitian jelas, misalnya murid kelas 11 di Jakarta Teknik School. Misalnya kita melakukan penelitian tentang bahasa daerah ya. Apa sih? Tidak ada, ternyata ya suatu kebiasaan yang ada di bagian masing-masing. Nah, lalu sesudah judul, nah penulisan judul itu dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, pertama, dengan menggunakan huruf kapital semua kecuali anak judulnya. Lalu yang kedua menggunakan huruf kecil kecuali huruf pertama. Jadi di huruf kapital ya untuk tulisan judulnya. Nah, apabila cara yang kedua yang akan digunakan, ya, maka kata-kata penghubung seperti dengan, dan, tentang, serta kata-kata depan seperti di, dari, dan huruf pertama. Ketika terus siapa mengaku? Oke, Ibu ya, sebut lagi. Oke, ingat teman-teman, ketika kalian menggunakan judul dengan cara yang kedua, di mana huruf pertamanya saja yang besar, ya, menggunakan huruf kapital, maka kata depan seperti di, dari, dan ke itu tidak boleh menggunakan huruf kapital. Kenapa? Ya, tidak boleh. Tapi kalau judul itu menggunakan huruf kapital semua, itu boleh. Kecuali anak judulnya. Ya. Lalu kedua, pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Lalu selain itu juga dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisannya. Yang ketiga, kerangka teoritis. Kerangka teoritis juga disebut dengan kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Lalu, kerangka teoritis ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Lalu yang keempat, metodologi penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Ya, apakah kalian menggunakan metodenya kuantitatif? Kuantitatif itu berarti melakukan dengan cara hitungan, ya. Kualitatif itu berarti kamu tidak memakai hitungan. Ya, tapi banyak kalau itu biasanya itu dipisahkan dari beberapa informasi dari buku. Ya. Lanjut di sini, lalu setiap penelitian itu mempunyai metode penelitian masing-masing yang pada umumnya bergantung pada tujuan metode itu sendiri, tujuan penelitian itu sendiri. Nah, metode penelitian yang dimaksud misalnya, ada metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa ada perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa
bersifat kuantitatif, ya, terus disebut oleh Bu Rika, ya, statistika ataupun fakta kualitatif. Ya. Lalu ada lebih mudah sih memang lebih banyak metode deskriptif. Lalu ada metode eksperimen. Nah, ini biasanya pada peneliti, ilmuwan, ya. Di mana metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Lalu yang ketiga, metode penelitian kelas. Di mana metode penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. Ya. Nah, kalau metode penelitian kelas itu biasanya guru-guru sering sekali, ya, karena kan melihat karena setiap kelas itu mempunyai karakteristik yang berbeda, ya. Kelas 12, kelas 11, kelas 10 itu beda. Tapi nanti yang mau naik ke kelas 7 luar biasa, ya. Ada yang aktif, ya, aktifnya luar biasa, tapi memang rata-rata semuanya. Nah, itu adalah penelitian kelas masing-masing dulu. Dan penanganannya itu pasti berbeda juga. Oke, kita lanjut. Yang kata kalian ini bagus loh. Ada satu angkatan yang belum bisa bantu. Tapi biasanya ketika sudah masuk ke jenjang SMA, sudah mulai tampil. Angkatan kalian juga dulu ya waktu SD-nya ada kayak apa itu? Juga biasa aja. Cuma banyak yang chapter. Aduh, sempat ada, oh ya, si penide ya. Terus sempat ada si penide. Polri. Ya, tapi ya ketika sudah masuk ya itu, kita sudah masuk di kelas 11, fungsi kalian sudah oke, dan kalian sudah mulai menentukan menunjukkan kedewasaan, dan kalian sudah menunjukkan bahwa apa yang harus kalian lakukan, apa ya, untuk mulai memikirkan untuk masa depan kalian. Oke, lanjut ya. Nah itu. Lalu simpulan dan saran. Di mana simpulan ini merupakan pemaknaan kembali sebagai sintesis dari keseluruhan unsur tulisan. Dalam bahasa Inggris kan sudah membuat seperti ini. Dalam bahasa Mandarin sudah diperkenalkan atau belum? Atau baru pas pelajaran ini? Oke, lanjut aja ya. Simpulan tadi adalah pemaknaan kembali, lalu simpulan merupakan bagian dari simpul masalah. Ya, simpul masalah yaitu dua kata teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Lalu simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam berbagai kerangka pikir
pustaka. Daftar pustaka ini memuat semua perpustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber itu tertulis ataupun tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaiknya sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan di dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Cara menulis daftar pustaka itu berurutan secara alfabet tanpa menggunakan nomor urut. Sumber tertulis atau tercetak yang memerlukan banyak tempat lebih dari satu baris ditulis dengan jarak 1 spasi, sedangkan jarak antara sumber yang satu dengan adalah 2 spasi. Susunan penulisan daftar pustaka, ya. Nama yang disusun dibalik, ya. Misalnya Richard Low, berarti Low dulu baru Richard. Tahun terbitnya, judul pustakanya, kota terbit dan penerbit. Ya. Oke, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Paham? Bisa ya? Buat ya? So, harus. Oke, tidak ya? Nah. Oke, baik. Itu sepintas tentang penjelasan kita pada hari ini tentang karya ilmiah. Biasa disebut dengan research paper. Jadi, jika kalian untuk membuat ini, tapi yang simpel, apakah bisa? Andrew, bisa? Iya, bisa Pak. Halo. Andrew nih nggak mau belajar nih, nggak nih. Anderson, Stephen, ya. Apa yang bisa? Bisa buat seperti ini? Oh, nggak ada Bu, nggak ada Bu. Bisa. Bisa ya, buat yang simpel saja ya. Oke, baik. Apa? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa ya? Oke, jadi itulah sepintas tentang karya ilmiah. Ya. Jadi nanti besok kita akan membahas tentang bagaimana serangkaian informasi, tujuan dan esensi dalam karya ilmiah. Ya. Lalu bagaimana langkah-langkah menyajikan
makalah dalam forum diskusi tersebut, lalu menganalisis sistematika dan kebahasaan ada. Karena makalah itu terdiri dari 2 bagian, bagian buku dan penyampaian. Dan karya itu memerlukan kelugasan dalam pembahasan. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Oke? Kalau orang tuh, aduh itu main Valorant. Dan Valorant soal ini tuh. ada pertanyaan? Yang asli. Jika tidak ada, ibu yang bertanya. Richard, kira-kira kamu kalau mengambil ingin menulis karya ilmiah, judulnya apa yang ingin kamu? Judulnya si dokter pintar. Si dokter pintar. Si dokter pintar. Biasanya nggak usah pakai si loh, dokter ilmiah. Ayo bukan Dokter Richard. Richard yang menjadi dokter. Richard Dusmith. Apa sih yang Richard lagi? Itu apa ya? Lagi? Ada lagi? Ya, terima kasih. Apa sih? Ya, mungkin tidak. Kalau mulia tidak. Ini teman-teman. Tidak ada? Oke. Jeremy, kira-kira judul apa yang akan kamu ambil? Enggak boleh. Bawa aja. Yang menarik saat ini kira-kira apa? Darwin? Siswa malas sekolah. Apa? Siswa malas sekolah. Susah, Mak? Siswa malas sekolah. Siswa malas sekolah. Jangan siswa. Kadang-kadang ada juga yang malas juga ya, ini juga tidak malas. Oke. Tapi apa? Judul yang menarik ya.